selamat malam pemirsa Dama TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya bisa menampak Anda kembali pemirsa dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan kali ini kami berada di Padepokan Dhamma Dipa Arama yang berada di kawasan Kota Wisata Batu. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi. Dalam konteks organisasi, rasa percaya diri merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan individu maupun tim. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi dapat membantu meningkatkan motivasi, kreativitas, dan produktivitas kerja. Ajaran Buddha dapat memberikan inspirasi dan panduan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi. Konsep Saddha atau kepercayaan diri dalam ajaran Buddha menekankan pentingnya memiliki kepercayaan diri yang kuat dan positif. Selain itu, ajaran Buddha juga menekankan pentingnya mengembangkan sifat-sifat positif seperti kesabaran, empati, dan kasih sayang. Dengan mengembangkan sifat-sifat positif ini, kita dapat lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang harmonis, dan mencapai kesuksesan dalam organisasi. Dalam talk show Manage Your Mind kali ini pemirsa, kita akan membahas bagaimana ajaran Buddha dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mencapai kesuksesan dalam organisasi. Untuk membahas tema tersebut pemirsa, sudah hadir bersama kami. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pandita Suyanto. Beliau merupakan Pandita Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Maga Budi. Namo Buddhaya Pandita Namo Suyanto. Buddhaya Mbak Nisha Laila. Ya, bagaimana kabarnya ini Pandita? Baik Mbak, Baik, sehat. Ya, sehat. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sudah berkenan hadir untuk memberikan inspirasi, memberikan pencerahan dan kebermanfaatan untuk pemirsa Dhamma Televisi Pandita Suyanto. Sama-sama, melalui tema kita yang luar biasa ini ya, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi. Ya, baik, siap, Mbak Nisha. Saya awali, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada pemirsa Dhamma Televisi, karena program acara Manage Your Mind ini juga nantinya tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik Pandita Suyanto dan pemirsa Dhamma TV, langsung saja kita diskusi pada kesempatan kali ini dengan pertanyaan saya ini, bagaimana kesadaran diri dapat membantu meningkatkan percaya diri dalam organisasi. Boleh dijelaskan ini Pandita Suyanto? Ya. Dan silakan untuk menyapa pemirsa terlebih dahulu. Ya, baik Mbak Nisha Laila. Pemirsa Dhamma Televisi yang berbahagia dimanapun Anda berada, salam sejahtera, Sotihontu, Namo Buddhaya. Menjawab pertanyaan dari Mbak Nisha Laila tadi, yaitu tentang kesadaran diri membantu untuk mengembangkan atau meningkatkan percaya diri dalam organisasi. Baik Mbak Nisha, kesadaran diri dalam agama Buddha itu disebut sati, ya, itu bahasa Pali. Baik. Dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan mindfulness, ya. Baik. Mindfulness, yaitu merupakan salah satu bagian dari ajaran meditasi dalam agama Buddha, khususnya adalah meditasi kesadaran atau meditasi untuk membangun kesadaran diri. Nah, membangun kesadaran diri ini memang sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Karena dengan kesadaran diri maka pelan namun pasti rasa percaya itu bisa dibangun, bisa dibangkitkan, bisa ditumbuhkan seperti itu. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya?
Iya. Ya, yang pertama dengan pelatihan atau melalui meditasi kesadaran, atau dalam bahasa teknisnya adalah disebut Vipassana Bhavana, meditasi pandangan terang, meditasi penyadaran. Itu pertama-tama kita akan melihat kepada diri kita sendiri, punya kemampuan atau kekuatan apa, kelebihan apa, kemudian punya kelemahan apa. Baik. Jadi pertama-tama harus sadar diri, kelebihanku apa, kemampuanku apa, kelemahanku apa. Nah, dengan mengetahui itu, maka kelebihan yang ada, kemampuan yang ada terus ditingkatkan, kelemahan yang ada harus diperbaiki. Dengan tahu kemampuan dan kelemahannya, kita akan terus berusaha memperbaiki kelemahan yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa percaya diri. Baik. Dan tidak terus-menerus menghakimi diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri. Baik. Seperti itu. Kemudian dengan melalui penyadaran tadi, kita akan bisa meningkatkan kejernihan berpikir. Jadi pikiran kita bisa menjadi jernih, dan kalau pikiran itu jernih, ya otomatis bisa melihat segala sesuatu secara terang benderang, tidak emosional, tidak diliputi oleh perasaan, sakwasangka. Nah, bisa melihat secara objektif, dan pada akhirnya ya akan memiliki kemampuan yang namanya mengurangi reaktivitas, atau bahasa anak mudanya bisa menunda respon. Baik. Ya. Menunda respon itu penting. Artinya apa? Melihat segala sesuatu dengan pertimbangan pikiran yang jernih, kemudian tidak reaktif, bisa menunda respon, dan pada akhirnya apapun yang dikomunikasikan, disampaikan, ya berdasarkan sesuatu yang objektif, berdasarkan pikiran yang jernih tadi. Nah, dengan begitu maka kepercayaan diri ya semakin tumbuh. Baik. Seperti itu, Mbak Nisha. Iya. Ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan organisasi ini, bagaimana Pandita Suyanto? Ya, kepercayaan diri dalam organisasi. Kepercayaan diri dalam organisasi juga sangat penting. Dengan kesadaran diri tadi, kalau diterapkan dalam organisasi, ya kita bisa juga melihat organisasi itu sebagai sebuah lembaga, sebuah badan, pasti juga ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi dengan penyadaran tadi bisa diterapkan untuk organisasi, bahwa organisasi kita itu punya kekuatan apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, dari situ kelebihan terus ditingkatkan, kelemahan diperbaiki. Nah, dengan demikian maka kepercayaan diri dalam berorganisasi juga bisa meningkat. Karena bisa mengetahui posisinya seperti apa. Seperti itu, Mbak. Baik, kemudian Pandita Suyanto, apa peran mindfulness dan meditasi dalam meningkatkan kesadaran diri dan percaya diri? Tadi juga sempat disinggung tentang mindfulness ya. Ya, betul. Baik. Mindfulness dan meditasi itu sebenarnya sama, hanya beda sasaran ya. Baik. Mindfulness itu sebenarnya dalam agama Buddha adalah bagian dari meditasi. Baik, tadi di depan sudah saya singgung bahwa dalam agama Buddha meditasi itu ada dua macam. Yang satu samatha bhavana, yaitu meditasi pemusatan pikiran, konsentrasi, itu metodenya. Hasilnya adalah pikiran yang terpusat, pikiran yang terkonsentrasi, dan itu bisa ya dalam bahasa teksnya bisa mencapai jana-jana ya, tingkat-tingkat pemusatan pikiran. Hasil sederhananya adalah ketenangan batin, ketenangan pikiran. Kemudian yang kedua adalah meditasi Vipassana Bhavana atau meditasi pandangan terang. Ini yang sering dengan bahasa kerennya yaitu mindfulness, ya, meditasi penyadaran. Nah, dengan mindfulness dan meditasi ini, ya pertama-tama kita bisa hadir sepenuhnya. Artinya dengan penyadaran itu punya kemampuan untuk menyadari pikiran, perasaan,
perkataan atau ucapan maupun tindakan. Atau boleh dikatakan bisa menyadari fenomena fisik maupun batin. Nah, fenomena fisik tubuh maupun batin ini selalu disadari sehingga hadir secara penuh saat ini atau dari saat ke saat, dari waktu ke waktu selalu penuh penyadaran. Nah, dengan demikian ya apa hubungannya dengan percaya diri tadi? Ya tadi dengan hadir secara penuh dari saat ke saat, akhirnya bisa mengetahui kelemahan kelebihannya, bisa menunda respon, tidak reaktif, kemudian juga punya pikiran yang jernih, dan pada akhirnya bisa juga menerima apa adanya diri sendiri. Ya, menerima diri sendiri apa adanya itu sangat penting dalam rangka membangun kepercayaan diri. Karena kalau sudah bisa menerima, ya akhirnya mana yang kurang ditingkatkan, ditambahi, dipelajari, dilatih. Mana yang sudah ada, ya semakin ditingkatkan. Dengan begitu kepercayaan diri terus tumbuh. Seperti itu, Pak Nisha. Bisa dilatih dengan mindfulness dan meditasi. Ya, baik, Pandita Suyanto, kita jeda terlebih dahulu karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pandita Suyanto, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi. Kami masih mengundang Anda pemirsa Dharma TV, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh melalui kolom komentar di YouTube Dharma Televisi. Mohon sampaikan pertanyaan atau diskusi Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi ya dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Pandita Suyanto, kalau kita berbicara bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri, ini bagaimana kita mengembangkan kesadaran diri untuk lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Tentunya ketika di kehidupan ini kan pasti ada tantangan, ada kesulitan. Nah, bagaimana kita itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menghadapi situasi tersebut, Pandita? Ya, bagus sekali ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa dengan mindfulness, dengan meditasi, pertama-tama kita akan mengenali diri kita, mengenali kelebihan atau kekuatan dan kekurangan kita. Dan dengan mengenali diri ini, berikutnya adalah yaitu kita akan terdorong untuk bagaimana memupuk, memelihara yang sudah kita miliki, untuk tidak lenyap, tidak hilang, atau tidak menurun. Kemudian yang masih kurang ditingkatkan, diperbaiki, dilatih. Nah, dengan demikian maka kesulitan atau tantangan dalam kehidupan baik pribadi maupun organisasi itu bisa diantisipasi karena sadar diri tadi, mengenali diri tadi. Kemudian yang kedua adalah dengan mindfulness dan meditasi kita juga bisa mengukur diri, kemudian bisa menantang diri. Maksudnya masa untuk mengerjakan atau menghadapi tantangan dan hambatan itu saya nggak mampu. Saya mesti harus mampu deh. Jadi diri sendiri ditantang ya, ditantang. Bagaimana dengan hambatan, kesulitan itu? Bisa, pasti bisa. Nah, akhirnya dengan bekal kepercayaan diri, introspeksi diri tadi, ya akhirnya tantangan, hambatannya seperti itu. Saya pasti bisa, saya mampu. Jadi akhirnya bisa menciptakan optimisme ya pada diri sendiri, tapi bukan optimisme yang berlebihan, tetap sesuai dengan kondisi. Sehingga betul-betul bagaimana menyiasati tantangan, kesulitan itu sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Ini penting sekali. Kemudian juga bisa mengadakan ya dialog dengan diri melalui mindfulness, melalui meditasi itu sebenarnya terjadi dialog, komunikasi dengan diri sendiri. Kontemplasi atau refleksi dengan diri sendiri,
dalam hal kelangsungan hidup baik pribadi maupun organisasi itu bagaimana kita untuk tetap survive, tetap bisa jalan, ya. Jangan sampai menghadapi tantangan sudah menyerah lebih dulu, sudah merasa nggak mampu lebih dulu. Nah, itu sangat penting, Mbak, seperti itu. Baik, kemudian Pandita, apa makna percaya diri dalam ajaran Buddha dan bagaimana kita dapat mengembangkannya? Kalau dalam ajaran agama Buddha, Pandita, yang namanya makna percaya diri itu bagaimana? Dan bagaimana kita mengembangkannya? Baik, percaya diri dalam agama Buddha itu berhubungan dengan konsep sada. Konsep sada itu adalah keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan yang dibangun atau tumbuh bukan berdasarkan dogma, bukan berdasarkan kepercayaan yang membuta, tapi tumbuh karena pengertian yang benar melalui proses yang namanya ehipasiko. Ehipasiko itu artinya datang, lihat, buktikan. Jadi keyakinan yang sangat rasional, yang berdasarkan pengalaman, sehingga itu betul-betul menjadi milik kita, ada di dalam diri kita. Nah, itulah yang menjadi kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu berhubungan dengan sada, artinya adalah keyakinan. Dan keyakinan itu bukan keyakinan berdasar kepercayaan membuta, dogma, tapi berdasar sudah datang, melihat, membuktikan atau ehipasiko. Sehingga kepercayaan diri ini benar-benar kuat, tidak setengah-setengah. Mantap sekali, kokoh ada di dalam diri kita. Inilah kepercayaan diri dalam konsep agama Buddha. Mohon dijelaskan contoh yang lebih konkret begitu, bagaimana kepercayaan diri, makna kepercayaan diri ini dalam ajaran Buddha, dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana, Pandita Suyanto? Begini. Misalnya kepercayaan diri atau keyakinan terhadap hukum karma. Dalam ajaran hukum karma, bahwa perbuatan kita melalui pikiran, ucapan maupun tindakan badan jasmani itu pasti akan menimbulkan akibat. Kalau perbuatan kita baik, ya akibatnya baik atau bahagia. Kalau perbuatan kita jahat, buruk, ya akibatnya adalah penderitaan. Nah, umat Buddha sudah sangat yakin itu. Kalau berbuat jahat, apa itu melalui pikiran, atau melalui ucapan, atau melalui tindakan badan jasmani, ya nanti akan menerima akibat penderitaan. Kalau berbuat baik, pasti akan menerima buah kebahagiaan. Itu sudah sangat yakin. Sehingga apa? Selama kita sudah mengerti dengan benar hukum karma itu demikian adanya, kalau kita sudah menjaga pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita untuk tidak mencelakai orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak berbuat jahat, ya kita yakin secara pasti bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak perlu tidak perlu berdoa, mengharap apa istilahnya memohon-mohon rezeki apa yang hebat-hebat. Tapi kalau perbuatannya baik, udah otomatis. Seperti seorang petani menanam padi, sudah yakin 3 bulan lagi akan panen, atau 100 hari pasti panen. Dia tidak akan mengharap seminggu lagi, 2 minggu lagi sudah panen, nggak mungkin. Itu bertentangan dengan hukum alam. Nah, keyakinan pada hukum karma contohnya seperti itu. Sehingga apa? Kepercayaan diri juga sudah dimiliki. Bahwa karena perbuatannya baik, nggak mungkin nanti akan celaka, nggak mungkin akan menderita. Seperti itu. Iya, pasti ada timbal baliknya semuanya. Ada timbal baliknya, hukum sebab akibat. Baik, Pandita. Kemudian, apa peran welas asih dan kasih sayang dalam membangun percaya diri dan hubungan yang harmonis dalam organisasi? Dalam agama Buddha itu ada ajaran tentang Brahma Wihara, 4 sifat luhur.
Salah satunya sudah disebutkan tadi, yaitu welas asih. Nah, welas asih itu sifat yang kedua. Yang pertama adalah meta. Meta itu cinta kasih yang universal, yang mutlak, yang tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kedua welas asih, atau belas kasihan. Kemudian yang ketiga itu simpati, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan makhluk lain. Dan yang keempat adalah keseimbangan batin atau ketenangan batin. Baik. Nah, sifat-sifat baik itu ya tentu kalau sudah dikembangkan dalam diri masing-masing akan menumbuhkan perilaku baik, perilaku positif. Karena ya boleh dibilang hati manusia itu ada dua warna, warna putih dan warna hitam. Kalau warna putih itu yang tadi ya cinta kasih, welas asih, kasih sayang, simpati, ketenangan batin, keseimbangan batin itu yang warna putih. Yang warna hitam itu yang benci, serakah, iri hati, kemudian ya apa, kebodohan, yang buruk-buruk ya. Yang buruk-buruk lah itu yang hitam kan begitu. Nah, kalau kita yakin bahwa batin kita itu sudah dominan yang putih, otomatis yang hitam akan terkikis. Akan terkikis, nanti apa ekspresinya keluar? Keluar kita ya baik dalam pikiran, ucapan maupun tindakan yang baik-baik. Ya tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, sehingga dalam kehidupan pribadi maupun organisasi apa manfaatnya? Ya kita akan mendapat simpati, mendapat teman, kemitraan yang banyak, mendapat kepercayaan dari banyak orang, ya toh? Sehingga ketika membangun tim, membangun kerjasama apa? Ya orang lain dengan mudah mengikuti kita. Kita tidak punya predikat negatif. Wah sangat baik, punya ide, gagasan, pasti banyak yang dukung. Misalnya perlu dana, bantuan untuk menyukseskan kegiatan, ya akan disupport. Karena apa? Ada kepercayaan dari masyarakat. Itu peran dari tadi welas asih, kasih sayang, dan sifat-sifat luhur yang lain dalam meningkatkan kepercayaan diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Seperti apalagi itu, dalam kehidupan organisasi ya. Iya, betul sekali. Baik Pandita, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Dan pemirsa Dharma TV masih dalam tema yang sama, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi. Bersama saya Nisha Naila dan Pandita Suyanto. Beliau merupakan Pandita Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Maga Budi. Dan kami mengingatkan Anda pemirsa Dharma Televisi, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, silahkan Anda tulis di kolom komentar melalui YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa Dharma TV dan Pandita Suyanto. Tadi pembahasan tentang peran welas asih dan kasih sayang dalam membangun kepercayaan diri dan hubungan yang harmonis dalam organisasi ya, baik organisasi maupun dalam individu. Apalagi di organisasi ya Pandita Suyanto, bertemu dengan banyak orang dengan berbagai watak seperti itu gitu ya. Karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Sangat dibutuhkan itu menjaga keharmonisan. Baik Pandita, saya lanjutkan lagi. Ini bagaimana kita dapat membangun percaya diri dalam organisasi dengan mengembangkan sifat-sifat positif seperti kesabaran dan empati. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan penjelasan Pandita terkait bagaimana membangun kepercayaan diri untuk organisasi. Karena di organisasi tadi perbedaannya selalu ada, perbedaan sifat, watak, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang tentunya ini bisa menimbulkan sesuatu gesekan-gesekan begitu. Nah, ini bagaimana kita membangun percaya diri dalam organisasi dengan mengembangkan sifat-sifat positif seperti rasa sabar, kemudian empati,
kepada orang lain, terutama dalam organisasi itu sendiri. Ya, baik Ya. Mbak Nisha. Iya. Dalam membangun organisasi agar bisa berjalan lancar untuk mencapai visi dan misinya, ya pertama-tama seluruh anggota organisasi memiliki kesadaran terhadap tujuan Baik. atau visi yang ingin diperjuangkan. Iya. Visi itu adalah yang menjadi cita-cita organisasi itu mesti dipahami secara utuh oleh seluruh anggota. Karena apa? Dalam perkembangan organisasi itu akan berkomunikasi satu dengan yang lain, yang beda latar belakang pendidikan, budaya, kemudian juga pemikiran, Baik. tingkat kesabaran, empati masing-masing personel organisasi itu beda-beda. Iya. Nah, selama kita pegang teguh yang namanya visi organisasi atau tujuan organisasi, maka ketika menghadapi perbedaan, pertentangan antar anggota organisasi itu, kita akan dengan mudah untuk menarik kembali apa sih visi kita, apa sih tujuan kita berorganisasi ini. Sehingga perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan yang ditimbulkan oleh latar belakang pendidikan, budaya, keyakinan itu semua akhirnya bisa diluruhkan demi pencapaian cita-cita tadi. Seperti ya bangsa Indonesia ketika masa perjuangan merebut kemerdekaan. Visinya apa? Merdeka. Nah, dari berbagai latar belakang bisa bersatu padu untuk menyukseskan perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Seperti itu. Sehingga perbedaan pertentangan itu bisa diturunkan demi pencapaian tujuan yang tertinggi atau disebut visi tadi. Itu yang pertama. Nah, setelah itu ya kita tentu saja harus punya kesabaran bahwa yang namanya perjuangan itu butuh waktu, butuh proses, butuh keuletan, butuh semangat, kegigihan, dan di antara seluruh anggota itu tidak memiliki kesamaan. Iya. Ya ada yang agak lemot dalam menangkap persoalan, mungkin berbicaranya ada yang ngelantur, ya semua itu warna-warni yang harus disikapi secara sabar. Makanya itu butuh kesabaran. Ada yang mungkin emosional, gitu ya. Kalau ada yang emosional, menggebu-gebu, maunya serba cepat, sementara yang lain masih santai-santai, pelan-pelan. Nah ini semua harus dikelola. Bagaimana menjadi sebuah dinamika yang tetap maju. Itu dibutuhkan kesabaran. Kemudian juga empati itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa turut merasakan kesulitan ataupun penderitaan orang lain, terutama dalam sesama anggota organisasi. Kalau sesama anggota organisasi itu ada yang mengalami kesulitan, ada hambatan, ada yang sakit, ada yang ada kekurangan apa, kita turut memperhatikan, merasakan, dan kemudian turun tangan untuk membantu meringankan. Empati itu sangat penting karena apa? Dengan kekuatan empati maka itu akan merekatkan yang anggota beraneka ragam latar belakang tadi itu bisa disatukan hatinya karena ada dasar empati, ada kesabaran, ada empati. Nah itu semua akan menjadi perekat, penyatu dari keanekaragaman latar belakang anggota organisasi itu. Jadi sangat penting kesabaran dan empati ini. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri dalam organisasi dengan mengembangkan sifat-sifat positif ini diperlukan kesabaran dan empati. Betul. Baik. Betul, Kemudian Pandita Suyanto, apa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan percaya diri dalam organisasi seperti memberikan umpan balik positif atau feedback dan mengembangkan keterampilan? Ya, betul. Umpan balik atau feedback terutama dalam evaluasi organisasi itu sangat penting. Setiap tahapan kegiatan ataupun kemajuan dalam program organisasi itu harus dilakukan evaluasi. Karena evaluasi itu akan bisa menentukan sejauh mana program-program yang sudah terlaksana,
Kemudian kalau ada hambatan, apa saja hambatan-hambatannya. Kemudian program yang nggak terlaksana itu disebabkan oleh apa. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini perlu feedback, umpan balik dari keseluruhan anggota organisasi. Jadi mungkin ada anggota organisasi yang tidak bisa hadir karena punya pekerjaan atau punya tugas sedang di luar kota. Tapi karena punya perhatian, bisa saja, oh dia tidak hadir, tidak aktif secara tenaga, secara waktu, tapi bisa menyumbang dananya, seperti itu. Jadi membantu dananya atau membantu pemikirannya. Sehingga semua anggota organisasi itu sesungguhnya punya peran. Apakah perannya kecil atau menengah atau sedang ataupun besar, semua punya peran. Jadi jangan sampai ada anggapan, oh dalam keberhasilan ini you tidak punya peran apa-apa, you tidak punya kontribusi apa-apa. Anggapan itu salah. Sekecil apapun anggota organisasi itu punya peran. Nah, itu harus dihargai. Maka ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi itulah harus ada keterbukaan. Ketika ada kritik, ada saran, ya kita harus secara objektif. Kalau itu memang kelemahan, kekurangan, ya diakui, kemudian bertekad ke depan diperbaiki. Ya, jangan egoisme. Pokoknya saya merasa paling benar, saya merasa paling berjasa. Itu ya tentu saja dalam umpan balik nggak bisa dilakukan demikian. Ada sisi egonya gitu. Sisi ego itu. Biasanya organisasi itu akan pecah karena keakuan, karena egoisme itu. Itu yang membuat organisasi bisa pecah. Ya perlu juga, apakah juga perlu adanya komunikasi begitu di dalam. Nah, itu yang paling penting. Kesulitan, kebuntuan atau praduga-praduga yang sering muncul, ya kecurigaan itu karena tersumbatnya komunikasi. Jadi tadi ada umpan balik melalui evaluasi yang dilakukan secara objektif, terbuka. Kemudian yang lebih penting lagi, selama proses berorganisasi itu, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi, itu harus dilakukan komunikasi yang sebaik-baiknya. Karena komunikasi itulah yang akan mengantarkan pesan. Apakah pesan ini bisa dipahami penuh 100% oleh pendengar, oleh mitra kita, oleh anggota organisasi yang lain, ataupun tidak, itu melalui komunikasi. Maka komunikasi itu sangat luar biasa peran pentingnya. Kalau kita bisa membangun komunikasi dengan baik, ya katakanlah kalau ingin mengkritik, menegur dengan kalimat yang santun, yang tidak menyudutkan, tidak menyakiti, membuat orang masih tetap dihargai, sehingga akhirnya apa? Terdorong untuk menyadari kekurangannya, kelemahannya, dan bangkit untuk memperbaiki. Itu jauh lebih penting, karena peran komunikasi tadi. Itu Mbak Nisha. Baik Pandita, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana kita dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi percaya diri dalam organisasi? Tapi mohon dijawab setelah yang satu ini. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Pandita Suyanto. Beliau merupakan Pandita Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi, membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi. Kami masih mengingatkan Anda pemirsa Dhamma Televisi, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin diskusi bersama kami, boleh langsung Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Dan saya juga mengingatkan Anda pemirsa Dhamma Televisi, program acara Manage Your Mind tayang setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Baik Pandita Suyanto dan pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi. Baik Pandita Suyanto, tadi Pandita sudah menjelaskan tentang komunikasi, pentingnya komunikasi dalam
berorganisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya dalam organisasi ini ada yang namanya tantangan dan hambatan. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi percaya diri dalam organisasi, Pandita Suyanto? Ya, baik. Hambatan dan tantangan itu sudah pasti ada. Iya. Nggak mungkin dalam kegiatan organisasi itu mulus seperti jalan tol, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Jadi jangan pernah berharap dalam berorganisasi ini bebas hambatan, ya. Tidak ada. Selalu ada yang namanya hambatan dan tantangan. Bagaimana menghadapi hambatan dan tantangan? Yang pertama kali adalah kenali hambatan dan tantangan itu. Jadi kita mesti harus melihat hambatan dan tantangan itu seperti apa. Kenali, pelajari. Nah, setelah mengenali hambatan dan tantangan, tentu saja melihat ke dalam diri ataupun ke dalam organisasi. Apa kekuatan atau kelebihan kita? Maka tadi dalam mindfulness kan kita berusaha penyadaran itu melalui mengenali diri, mengenali kelebihan dan kekurangan pribadi. Tapi dalam hal ini organisasi. Tantangannya seperti itu. Sudah kita ketahui, sudah kita kenali, kemampuan kita, kekuatan kita seperti apa. Nah, kemudian untuk bisa menyelesaikan hambatan tantangan itu, bagaimana kita menggunakan kekuatan kemampuan kita. Tidak harus berhadapan-hadapan langsung. Kita bisa lihat misalnya, hambatan tantangannya adalah berupa regulasi, aturan misalnya. Nah, aturan ini biasanya dijaga ketat oleh eksekutif, oleh DPR misalnya. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada lembaga-lembaga itu yang berwenang itu, agar regulasi itu ya ada pertimbangan. Dalam kasus seperti ini, kita mentok pada regulasi itu. Maka perlu negosiasi, perlu konsultasi. Ya, perlu mengadakan dialog, misalnya dengan melakukan menghadap kepada anggota dewan atau menghadap kepada pejabat, menyampaikan kesulitan-kesulitannya, padahal program ini sangat penting. Nah, akhirnya apa? Akan terbuka. Nanti dari para pejabat atau dari pemegang regulasi itu akan ada keterbukaan. Oh iya, ternyata di lapangan ada kondisi semacam ini. Kemudian dicarilah solusi, cari win-win solution. Bagaimana aturan tidak terlalu dilanggar, tapi program organisasi atau cita-cita karena sesuai dengan kondisi masyarakat yang sangat perlu penanganan bisa dijalankan. Jadi tadi mengenali hambatan, kemudian mengukur kemampuan, baru melakukan aktivitas apa? Merangkul pihak-pihak yang stakeholder yang berhubungan dengan hambatan itu sehingga bisa diatasi. Dan lagi-lagi di sini komunikasi ya. Komunikasi sangat memegang peranan penting. Begitu Mbak Nisa. Baik, luar biasa sekali. Ini kita dapat pemirsa Dharma TV, tentunya saya juga ini mendapatkan hikmah. Luar biasa bagaimana mengembangkan organisasi dalam organisasi begitu ya, Pak Gita. Kemudian bagaimana ajaran Buddha tentang karma dapat membantu kita memahami pentingnya percaya diri dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Pemahaman tentang hukum karma tadi sudah saya sampaikan di depan. Itu memang menjadi fondasi dalam keyakinan atau kepercayaan diri dalam agama Buddha, yaitu dengan satu prinsip, kalau kita tidak menanam kejahatan, ya tidak akan menuai musibah, tidak akan menuai bencana. Tetapi kalau kita menabur terus-menerus yang namanya kejahatan, ya pasti akan menuai yang namanya musibah, malapetaka, ataupun kesulitan-kesulitan atau penderitaan. Nah, keyakinan terhadap hukum karma inilah yang akan memperkuat kepercayaan diri. Apapun tujuan organisasi, kalau itu mulia, itu baik, kemudian dilakukan dengan komunikasi, dengan membangun network jaringan yang baik,
dan membangun kepercayaan dari masyarakat, yakin tujuan yang mulia itu akan bisa berjalan, mendapat dukungan, kemudian bisa sukses. Baik, jadi ini penting sekali. Jadi hubungannya pemahaman hukum karma tadi seperti itu, Mbak. iya, Jadi kita mesti punya apa ya? Kebaikan dulu, kebajikan dulu. Kebaikan atau kebajikan ini akan menjadi magnet, menjadi kekuatan, sehingga orang lain itu akan melihat iya, bahwa kita ya memang berkualitas, kita memang layak untuk didukung, Iya. kita bisa dipercaya, sehingga ketika kita mengusahakan suatu kegiatan atau program, ya akan mendapat dukungan dari banyak pihak. ya. Jadi Seperti itu. intinya adalah kita membenahi diri kita, Iya, pribadi betul. kita terlebih dahulu. Betul sekali. Begitu ya, Iya. Pandita ya. Baru kita bisa dipercaya oleh orang lain, tentunya dalam Betul sekali. organisasi itu Iya, sendiri. Baik, kemudian Pandita, apa peran kesadaran diri dan percaya diri dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam organisasi menurut ajaran Buddha? Ya, peran dari kesadaran diri dan percaya diri dalam hal meraih kesuksesan dalam organisasi, ya sebagaimana tadi saya sampaikan berkali-kali, bahwa dengan kesadaran diri, dengan keyakinan yang kita miliki, dilatih menurut agama Buddha itu melalui meditasi, melalui mindfulness, maka akan menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat, dan kepercayaan diri yang kuat dalam menyelesaikan tugas-tugas, visi, misi, program, sasaran dari organisasi itu, kita sendiri punya semangat yang kuat. Kita punya keyakinan bahwa program itu pasti sukses, pasti bisa terlaksana. Iya. Ya, contoh konkretnya, maaf, saya sering beraktivitas dalam organisasi ya. Iya, Pandita. Misalnya di forum komunikasi antar umat beragama FKAUB Malang. Iya. Itu sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di mana kesulitannya selalu klasik, yaitu soal dana. Kita selalu kekurangan dana. Mulai dari awal di launching program itu sampai H-3 itu kadang dana baru dapat separuh saja, kurang separuh. Coba, bagaimana nggak khawatir? Khawatir. Tapi karena pengalaman bahwa FKAUB itu sudah mendapatkan kepercayaan juga dari masyarakat, dari seluruh mitra kerja, ormas-ormas yang mendukung kerukunan dan keharmonian hidup beragama di Malang Raya ini. Akhirnya apa? Begitu hari H, kekurangan dana yang 50% itu tiba-tiba bisa tertutup. Bahkan pada akhir kegiatan bisa surplus, bisa lebih. Sehingga bisa untuk modal kegiatan berikutnya. Seperti itu. Nah, saya di kegiatan-kegiatan agama Buddha juga sering begitu. Menyelenggarakan satu kegiatan, awalnya agak sulit. Tapi tiba-tiba pada detik-detik akhir itu ada saja yang ada tangan-tangan halus, atau dalam bahasa lain ada tangan-tangan dewa, ada tangan-tangan malaikat yang membantunya sehingga sukses. Baik. Jadi kesuksesan itu harus dipancing dengan magnet kualitas kita. Baik. Kita memang punya kualitas yang layak untuk didukung. Seperti itu, Mbak Nisa. Karma baik gitu. Iya, karma baik itu betul. Baik, Pandita Suyanto, terakhir bisa memberikan pesan-pesan untuk pemirsa Dhamma Televisi, silahkan. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, membangun percaya diri atau membangun kesadaran diri untuk meningkatkan percaya diri dalam organisasi itu hal yang harus kita lakukan terus-menerus. Jadi kuncinya adalah bagaimana baik secara pribadi maupun secara tim dalam suatu organisasi itu kita punya kesadaran pada tujuan atau visi yang tertinggi yang akan diperjuangkan, yang menjadi cita-cita. Kemudian siap menghadapi hambatan, tantangan, bahwa dalam perjuangan organisasi itu tidak akan mulus, dan dengan visi yang
dimiliki bersama akan mudah menurunkan, meluruhkan hambatan-hambatan tantangan itu untuk tetap bersemangat. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dengan melalui introspeksi, melihat kelebihan, kekurangan, kemudian selalu memperbaiki, kemudian membangun komunikasi, meningkatkan kepercayaan. Pada akhirnya itu akan membawa pada kesuksesan program dari suatu organisasi. Saya rasa itu yang terpenting dalam pembicaraan kita pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pandita Suyanto atas motivasinya, pencerahannya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Dharma Televisi yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik, dan sehat selalu untuk Pandita Suyanto. Terima kasih Mbak Nisha, sama-sama. Semoga sehat selalu juga. Baik pemirsa Dharma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind dengan tema menumbuhkan rasa percaya diri dalam organisasi bersama Pandita Suyanto. Beliau merupakan Pandita Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Maga Budi. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.